Oke, em, di sini gue mau sharing pengamatan gue sama apa yang udah gue coba-cobain belakangan ini. Kenapa gue trading menggunakan AMT? Belajarnya AMT dulu, baru akhirnya gue coba hal lain juga gitu. Supaya apa ya, nyari edge-nya gue buat nyari entry dan lain-lain kayak gitu. So basically AMT itu tuh konsep yang memadukan price action. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya price action itu adalah ingredientnya gitu ya, kayak engulfing candle lah, candle shooting star lah, misal kayak gitu, chart apa candle pattern gitu. AMT ini tuh ibaratnya kayak cara masaknya gitu, ibarat kayak cooking recipe-nya, panduannya gitu loh, panduan dari si price action itu sendiri gitu, yang menggunakan konsep volume dan waktu gitu. Nah, it, hal itu yang bikin gue ngerasa kenapa AMT itu bisa dipakai untuk segala macam market gitu. Dan belakangan ini gue coba memadukan ini juga sama Nasdaq. Jadi biasanya gue dulu cuman ya udah tradingnya Bitcoin doang. Sekarang belakangan ini ya gue belajar sama CVY juga, dan yaudah akhirnya mencoba untuk terjun ke bagian indices, index. Gue coba ke Nasdaq dan ke S&P 500 belakangan ini. So far so good gitu, kayak dengan konsep yang udah gue tahu, dengan pemahaman yang udah gue pelajarin, bisa ternyata gitu. Contohnya ya, ini gue ambil satu contoh tadi pagi aja gitu ya, tadi pagi aja gitu. Menurut biasnya, can we expect what can we expect of the price action gitu. Dari bias ini, price, btw Nasdaq itu candlenya buka jam 5 ya, jadi nah, dia open di dalam range kemarin gitu. Ekspektasinya apa? Karena dia ada di dalam range ini, maka ekspektasi gue adalah mencari mean reversion dari value area low-nya ke value area high-nya gitu. Jadi rotasi lah ibaratnya gitu. Jadi gue mau cari long di sini. Sesimpel itu dulu. Gue mau cari long di sini. Invalidasinya gimana? Invalidasinya kalau misalnya price-nya datang ke sini, tetap nggak ada quick reaction dan dia akhirnya grinding turun. Itu invalidasinya kayak gitu. Based on price action, jadi langsung cut loss. Atau misal di sini ada low, ya udah tapi price actionnya kurang oke ya, um, masih bisa dilihat lah intinya gitu. Hard stopnya di sini gitu. Jadi ini benar-benar hard stop. It's like continuation down gitu. Nah, udah begitu, karena dia buka jam 5 dan gua bangun jam 7, jadi let's fast forward ya. 2, 3, 4. Oke. Okay. Jam 7 candlenya udah nyentuh ke value area low-nya. Mari kita tandain. Gitu ya. Sekarang kita turun ke time frame yang lebih rendah. Kita turun aja ke M5, cukup kok. Cuma buat zoom in doang. Sekarang what do we want to see? What we want to see adalah ada yang market structure shift atau CISD juga boleh gitu. Nah, ini yang kenapa gue bilang gue tetap mau belajarin hal lain, karena menurut gue konsep CISD dari si ICT ya, ini tuh mantep banget, mantep banget cuma buat nyari quick market structure shift gitu. Dibanding kita nunggu candle high-nya buat diambil, ya udah bodinya juga bisa gitu. Yang penting konteksnya jelas. Harga turun ke POI gue. Sekarang kalau misalnya dia mau min revert ke atas, ya gue harus lihat adanya acceptance dulu, adanya rejection dulu. Oke, okay. Nah, dia udah candlenya udah reject. Ini TPO hari ini ya, btw dia sambil berjalan. Gue mau cari long kalau misalnya dia close above here. Bagusnya kalau misalnya ninggalin fair value gap, cuman it's okay kalau misalnya dia kagak ini. Dan kalau misalnya in terms of ngomongin ICT juga ya, kan di sini ada fair value gap ya. Nah, ini di engulf fair value gapnya. Sometimes it's already a bullish signal gitu. Kayak kalian mau masuk sini juga udah boleh. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 50% weeknya ini. 50%. Jadi kayak kalau mau masuk sini juga kayak stop lossnya di sini gitu.
incer mana, incer ke filenya. Misal mau kayak gitu, itu juga bisa. Tapi in this case gue mau nunggu sampai CISD gitu. Belum, tunggu sampai close candle-nya. Belum. Oke, udah. Nah, dia udah close candle-nya. Low terakhirnya mana? Low terakhirnya yang ini bisa dipakai buat jadi ininya stop loss-nya, atau mau di sini juga boleh. Incer mana? Incer ke value area high-nya. Atau kalau misalnya mau RR-nya lebih bagus, bisa di setengahnya ini. Ini udah dapat 2R. Atau ya kalau misalnya mau sekalian agresif ya udah di bawah sini gitu. Gue biasanya sih tipe trading gue adalah kalau misalnya emang dia drawdown biasanya udah SL gitu. Jadi kayak gue langsung aja lebih pede naruh stop loss kayak gini. Dari cara gue trading dan udah dari yang gue udah lakuin, kalau entry-nya begini gue nggak usah SL terlalu jauh, karena if it goes down, it goes down. Jadi let it be. Di sini kita dapat 2,5 R gitu ya. Kita dapat 2,5 R dengan stop loss gue yang biasa gue taruh kayak bisa kayak gini. Ya udah, ini langsung running tanpa drawdown, kelar trade-nya. Sesimpel ini. Terus habis itu kalau misalnya udah nyampe sini gimana? Bisa nggak nyari short gitu? Bisa juga. Then let the price develop dulu. Oke. Masih lanjut. Oke, price retrace back. Dia keluar, deviasi, langsung price retrace balik ke dalam. Ini nanti POC-nya guys, TPO-nya geser sih. Nanti value area low-nya ganti. Dan nanti ke depannya tuh, in the end yang ngebentuk kayak gini lagi. Nah, misal kayak gini, dia reject kan, reject value area high, harusnya dia kemana? Ke value area low. Tapi sekarang dia reject di POC. Agak risky play, but let's try. Gue nggak tahu ya resultnya gimana. Cari 1/2. SL kah? Oh enggak, dapat. Karena dia reject di POC. Per AMT rule, kalau misalnya lo reject dari POC harusnya sih ini. Dan ini ada weakness. Ini sih running ya lagi sekarang ya, jam 11.15. Stop loss ini. Aish. Coba kayak gini. Gua nggak tahu. Ini masih running, but we'll see. Oh, kalau per video ini dibuat sih kayaknya SL. Tapi nanti dilihat saja. Nanti kalau video ini udah upload, nanti gue bakal kasih update-nya lah, kira-kira gimana gitu. But what time is it? It's 11:30. Biasanya gue juga kalau misalnya trading Asia session sih, gue nggak nyari entry jam 11 ya. Biasanya sebelum ini, dari window gue dari jam 8. Window gue dari jam 8 sampai jam 10. Sampai ya jam 11 sih basically sih. Itu buat Bitcoin gue biasanya. Jadi trading window gue 3 jam. Gue nggak nyari entry lagi setelah jam 11 gitu. Ya ini contoh satu penggunaan AMT-nya. Cuman bang, kan gue misal nggak pakai premium, terus gimana dong? Masih bisa nggak gitu? Well, that's the thing ya. Banyak tools gratis yang bisa dipakai gitu. Kalau misalnya ini sih so far ya, kalau untuk hal-hal lain gue biasa pakainya tuh kayak asal sih. Kayak biasanya gue pakainya tuh VWAP. Gue biasa selalu pakai VWAP. Dan per testingannya gue ya, VWAP-nya si Nasdaq nih, karena dia kan close session ya jam 5 nih, sampai Asia Open kan sebenarnya jam 7. Jadi volumenya nih agak kurang di bagian sini. Kalian mungkin bisa coba untuk pakai anchor. Jadi pilih nih jam 7.
Loss ya? Oke, ini loss. It's okay. Itu kan L. Ngapain dihapus? Lihat, sama konsepnya. Sama konsepnya. Apa namanya? Ah iya. Sebenarnya makin dilihat kenapa ini loss juga ini cukup menjelaskan sih. Kita kan tadi sepakat ya, kita kan trading di dalam range yang hari lalu. Kalau misalnya kita anchor VWAP-nya dari sini, dia turun, tak 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 tak, deviasi balik lagi ke atas, turun lagi masuk ke dalam VWAP-nya. Retest VWAP, turun. Retest VWAP terus turun. Di bawah kena min 1 rejection. Min 1 rejection. Sebenarnya Ether sini juga bisa sih. Balik lagi ke VWAP-nya. Nah, nambahin R. Ternyata keluar dari VWAP-nya, tapi turunnya terlalu cepat. Jadi dia tuh nggak ada retest yang cukup jauh gitu loh. Kalau misalnya mau ngelihat retest yang baik itu, misal um, price gini kan ya. Terus habis itu breakdown. Retest yang baik itu kalau misalnya ada jarak dari sini, tek, baru lanjut turun lagi. Jadi ada jaraknya nih dari sini ke sini. Kalau misalnya dia habis itu langsung cepet kayak gini, nah ini biasanya kurang optimal. Mungkin drawdown dulu, meskipun nanti ujung-ujungnya turun ya, tapi kayak itu masih kurang optimal gitu loh. Look at how fast the price retraces back to your POI. Intinya gitu. Kayak ini dari VWAP-nya reject, turun. Kalau tadi kita pakai POC yang itu ya, dia ada kayak ini, ada potensial lah buat scalp long. Cuman asumsi kita misal nggak pakai ini ya, kita cuma pakai VWAP nih ya. Kita dapat konfirmasinya dia CISD di sini, dia CISD di sini. Sebenarnya kalau misalnya kita turun ke time frame lain, gimana? Kelihatan jelas nggak? Kurang begitu ya. Time frame 1, oh time frame 1 kelihatan jelas. Kalau di time frame 1 menit, bahkan entry-nya lebih ini, cuman terlalu banyak noise-nya ya kadang. Slow di situ, interview up, bahkan kayaknya aku bisa min revert dah, we don't know. Coba aja. Nanti per video ini upload nanti gue kabarin lagi deh gimana. Atau ya udah nih, ini kan resistant dan VWAP-nya kalau misalnya kita trending ini lama-lama turun, ya udah kita ikutin juga. Berapa deh? 015. Kita cari 3R dah. Dapat gak? Oh, udah dapat 3R. Dia udah cari fix 5R. Atau 4. Kira-kira naik nggak? Nyampe sini nggak? Gitu. Bahkan ini juga menjelaskan. Kita SL di sini kenapa? Karena ya udah dia cuma reject sini kan. Cuma reject, retest lagi. Sekarang grinding ke atas. Dan volumenya juga lagi rendah juga. So make sense, wajar aja. It explains everything gitu. Oh, rejectionnya jelek. Jadi kalian kalau mau pakai anchor VWAP juga sebenarnya boleh gitu loh. Terus lanjut sampai kapan pakai anchor VWAP-nya? Pokoknya sampai ada shifting yang lumayan lah. Ini bisa sih kalau masih pakai yang kemarin karena kita masih di dalam sini kan. Kayak contoh lagi misal Kamis, coba kita lihat Rabu. Ini Rabu. 7. Lihat VWAP-nya. Nah, retest turun, retest turun. Ini jam tradingnya apa? London. Konsolidasi. Turun, turun, masuk lagi, turun. Deviasi, masuk lagi, tes atas, tes bawah, konsolidasi di atas VWAP, uptrend, ganti. Gitu. Masih bisa pakai nggak? Saya ini kita matiin.
Dia trading di luar, masih retest VWAP. Di sini udah nggak gitu relevan. Jadi kayaknya masih bisa sih lu pakai buat hari berikutnya gitu ya. Masih relevan banget retest di VWAP. Pokoknya yang keraya jam 7. Dia deviasi kemana? Retest VWAP. Clean banget. Clean banget. Terus habis itu nih sampai ke atas ini. Mungkin kalau misalnya sampai ke atas itu, coba anchor dari sini. Apa ada pin satunya? Ini enggak lumayan clean, clean retest di sini. Kalau kita nyalain +1 di mana ya? Oh, kejauhan. Clean. Not so clean. Tapi ini lumayan. Clean. Nggak gitu. Coba kita tarik dari hari sebelumnya lagi. Jam 7. Oh, clean. Ini nggak nyampe. Sign of weakness. Keluar dari sini sebenarnya bisa sih cari short. Kayak dia nggak nyampe view up, tapi dia udah turun. Ini udah sign of weakness banget. Entry di sini, even though kurang ideal ya, tapi stop lossnya misal di sini gitu ya. Dapat berapa? Dapat 1/2. Oh, nggak dapat ya. Hampir dapat. Ya, yeah, this is why gue kadang juga stop loss paling di atas engulfing candle-nya. Karena kalau misalnya dia candle engulf ya habis itu masih kena SL ya berarti ya emang it's not trapped gitu loh. Orang di sini oh ya, volume deltanya hijau. Mungkin orang maksa ngelong di sini tapi fail. Akhirnya kena trap. Dia kena trap di sini aja sebenarnya juga udah sign. Cuman find confirmation di sini clean, clean, clean. Di sini nggak nyampe sign of strength. Terus habis itu candlenya close. Lanjut next day. Very clean, bro. I mean, just learn to use the view up ya. Bener deh. Semua bisa lu kasih view up, lu slap a view up, done gitu loh. Bagus banget gitu. Dan bisa dipakai. Ya gitulah intinya buat IMT sih. Tinggal pelajarin aja sebenarnya. Nggak susah, bener nggak susah. Ini jauh lebih simple konsepnya untuk dipelajarin. Um, One weakness ya, yang gua ngerasain semenjak gua trading pakai AMT, gue nggak bisa trading di trending environment yang up only gitu atau down only. Enggak sih, down only masih gampang. Up only gue nggak bisa. Di up only jujur gue struggling. Up only gue struggling. Itu paling satu hal yang bisa gue akuin kelemahan gue. Kelemahan gue di situ. Tapi kalau misalnya lu kasih gue market ranging, beh, ya begitulah intinya. Um, ya I hope this would also help ya. Itu buat kalian semua juga. Buat kira-kira pelajarin fondasi apa yang mau gue pakai buat trading gue gitu misalnya. And that's it. Thank you.